Halo guys, selamat kembali lagi. Hari ini kita akan membicarakan berita besar kemarin. Baru saja diumumkan Alexander Isak sudah memberitahukan Newcastle bahwa dia ingin keluar dari Newcastle. Dan kemungkinan besar yang akan gercep mendapatkan tanda tangannya Isak adalah Liverpool. Karena memang dibandingkan dengan klub-klub lainnya, Liverpool itu yang memiliki dana paling besar. Setelah mereka itu sudah menabung dalam beberapa tahun terakhir ini. Nah, pertanyaan terbesarnya sebetulnya apakah Liverpool masih ada duit untuk membeli Isak ketika mereka sudah memboyong Ekitike dengan harga 69 juta pounds plus bonus-bonus tambahannya. Karena kalau saya lihat Isak dan Ekitike itu pemain dengan profil yang mirip, striker dengan kemampuan yang mirip. Menurut saya kenapa Liverpool membeli Ekitike itu karena mereka sudah sedikit menyerah dengan kemungkinan Isak datang ke Liverpool. Jadi timingnya nih agak sedikit kurang pas ya. Situasinya sekarang sudah ke tahap sini ya, Liverpool menurut saya sih masih akan mencoba menandatangani Alexander Isak. Apalagi kalau Liverpool itu berhasil menjual Luis Diaz dan Darwin Núñez, duit penghasilannya ini juga akan diinvestasikan ulang ya untuk mendapatkan Alexander Isak. Karena kalau dua pemain itu pergi ya pastinya Liverpool membutuhkan lebih dari Ekitike. Dan juga kemarin kita sudah mendapatkan kabar bahwa Newcastle pun juga sudah gercep untuk mencoba menandatangani Benjamin Sesko. Jadi ya kita bisa lah cobalah ya hitung sendiri, 1 tambah 1 sama dengan 2. Newcastle mencoba beli Sesko, yaitu artinya ada kemungkinan besar Isak akan dilepas. Oke, sekarang kita bicarakan dulu Alexander Isak. Seberapa bagus Alexander Isak? Menurut saya dia itu ada di posisi top 3 striker terbaik di dunia. Menurut saya dia sekelas dengan Erling Haaland dari Manchester City. Menurut saya dalam soal mencetak gol, Erling Haaland lebih bagus sedikit daripada Alexander Isak, hanya sedikit saja. Tapi kemampuan Isak dalam mencoba ngedribble dan link up dengan pemain-pemain lainnya itu lebih bagus daripada Erling Haaland. Jadi kalau kita lihat seorang striker, Haaland menurut saya lebih tajam sedikit saja. Tapi dalam secara keseluruhan sebagai striker yang sangat komplit, Alexander Isak itulah pemain idaman untuk semua klub. Dari aspek ini, Alexander Isak lebih bagus daripada Erling Haaland. Dan ini juga sejalan dengan filosofi pembelian Arne Slot. Slot itu selalu mencari pemain yang bisa bermain di berbagai macam posisi. Seorang striker juga harus pandai untuk melakukan dropping deep, menjemput bola, dan link up. Dan dia juga harus bisa masuk ke posisi sayap kiri untuk meneror back sayap lawan. Nah, Isak ini sangat cocok dengan filosofi tersebut. Karena Isak itu nggak cuma hebat dalam soal mencetak gol, tapi dia juga memiliki kemampuan dribble yang sangat bagus. Jadi kita langsung aja masuk ke statistiknya Alexander Isak bersama Newcastle. Di musim lalu, menurut saya bukan musim terbaiknya Alexander Isak. Tapi dari segi gol, dia masih bisa mencatat 23 gol dan 6 assist. Di musim sebelumnya, di tahun 2023-2024, dia mencatat 21 gol dan 2 assist. Jadi dalam 2 musim terakhir ini, Isak berhasil mencatat 44 gol dan 8 assist. Ini adalah angka yang menunjukkan ini adalah pemain yang lagi naik daun dan berada di puncak karirnya. Dan itulah menurut saya kenapa Isak itu terus mendorong untuk dilepas ke Liverpool, karena dia merasa dia berada di puncak karirnya dan merasa potensinya ini akan sedikit terbuang ketika dia berada di Newcastle, karena kelasnya Newcastle dan Liverpool itu jauh berbeda. Kemungkinan untuk meraih trofi-trofi yang ada di dunia ini itu hanya mungkin ada di Liverpool. Dan juga kalau kita lihat dari segi statistik, jumlah asisnya musim ini adalah 6 asis, di musim sebelumnya 2 asis. Menurut saya jumlah ini pun juga akan semakin meningkat ketika dia pindah ke Liverpool. Karena bersama Newcastle, dia itu sudah menciptakan berbagai macam bola-bola killer pass
yang seharusnya bisa diselesaikan oleh pemain yang lebih top lagi. Tapi sayangnya Newcastle itu tumpu atau pusat mencetak golnya itu tertumpu di pundaknya Alexander Isak. Kalau dia pindah ke Liverpool, dia itu akan bermain dengan pemain seperti Mohamed Salah, Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Cody Gakpo, McAllister. Semua pemain ini bisa mencetak gol dari berbagai macam posisinya. Jadi kemampuannya Alexander Isak itu akan semakin mencuat bersama Liverpool, karena dia nggak cuma bakal mendapatkan suplai bola yang lebih matang dari pemain kreatif seperti Wirtz dan Salah, tapi kemampuan asisnya itu juga akan bertambah, karena ya bola-bola kiri lepasnya itu nilai konversinya akan semakin tinggi lagi. Jadi angka-angka ini pun walaupun sudah kelihatan bersinar bersama Newcastle, ini akan menjadi level yang lebih tinggi lagi bersama Liverpool. Nah, kalau kita mencoba melihat statistik yang lebih detail lagi mengenai Alexander Isak, ini juga pemain yang luar biasa sekali. Kita harus ingat, ini adalah statistik di Premier League, liga tersulit di dunia. Non-penalty goals-nya, Isak berada di posisi 88 persental, yang mengartikan 12% teratas di posisi striker. Non-penalty XG juga 85, ini mengartikan memang semua kesempatan selalu mengalir ke kakinya Isak. Tembakannya 79 dari total, dan ini nilai yang akan bertambah bersama Liverpool karena Liverpool memiliki pemain kreatif yang lebih banyak daripada Newcastle. Asisnya 77 yang tadi saya baru jelaskan, ini pun juga akan meningkat bersama Liverpool. Dan yang harus kita perhatikan adalah juga shot creating actions, 84 persental. Apa yang dimaksud dengan shot creating actions adalah aksi-aksi yang menciptakan tembakan atau yang berujung menjadi tembakan. Aksi ini bisa saja operan, bisa menjadi dribble, dan juga pressing. Jadi bisa dari aksi manapun juga, dan Isak itu sangat bagus dalam aspek ini. Dan yang harus kita perhatikan sekali lagi adalah progressive passes 87 atau umpan yang melaju ke depan. Nah, kita harus tahu Isak itu bermain di posisi striker, posisi paling depan. Dan untuk bisa melesatkan bola yang lebih ke depan lagi, itu sangat sulit. Ini memerlukan kemampuan Alexander Isak untuk menjemput bola ke lini tengah dan muter dan melihat di mana pergerakan pemain-pemain lainnya, dan bisa melepaskan bola yang beratnya itu pas di kaki temannya itu. Ini membutuhkan keterampilan yang harus lengkap begitu. Dan nilainya pun juga 87 persental, 13% teratas. Dan juga statistik satu lagi ini adalah statistik yang lebih menakjubkan menurut saya, karena progressive carries-nya 93%, successful take-on-nya 92%. Ini menunjukkan kemampuan ngedribble-nya Alexander Isak. Kita harus tahu tugas utama striker itu mencetak gol, bukan untuk ngedribble. Tapi Isak nggak melupakan tugas mencetak golnya, tapi dia juga malah menambahkan kemampuan ngedribblenya. Siapa lagi yang mau menghadapi striker seperti Thierry Henry yang tajam di depan gawang, tapi juga bisa meneror dengan kemampuan ngedribblenya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah Isak dan Ekitike akan menjadi pemain first choice Liverpool? Karena Ekitike dan Isak akan dibeli dengan harga yang mahal. Terlalu mahal untuk di bangku cadangin. Tapi di satu sisi, Isak dan Ekitike memiliki profil gaya bermain yang mirip. Nah, bagaimana Liverpool itu bisa menyeimbangkan kedua faktor tersebut? Menurut saya, Liverpool itu akan main di berbagai macam kompetisi musim depan. Jadi mereka itu ada kesempatan untuk merotasikan pemain. Gak mungkin Isak akan digembleng terus bermain di semua kompetisi. Tapi kalau kita mengingat kedua pemain ini harganya mahal, jadi kedua pemain ini harus bermain di first team-nya Liverpool. Dan apa yang terjadi di formasi first team-nya Liverpool, itu yang kita akan bahas sekarang ini. Jadi menurut saya formasi yang paling memungkinkan kedua pemain ini adalah formasi 4-4-2. Karena struktur pressingnya Liverpool pun juga 4-2-4. Jadi sangat cocok dengan dua ujung tombak yang akan melakukan pressing kedua center back lawan. Nilai minusnya adalah Florian Wirtz. Saya lebih ingin Florian Wirtz bergerak dan beroperasi di nomor 10 seperti ini daripada di sayap kiri. Dia bisa bermain di sayap kiri, tapi dia adalah murni
nomor 10. Tapi tidak apa-apa. Menurut saya, yang akan terjadi adalah Ekitike akan dropping deep ketimbang Isak. Karena statusnya Isak sebagai pencetak gol itu lebih tinggi, kastanya lebih tinggi daripada Ekitike. Dan Wirtz akan bergabung dengan Ekitike. Ekitike akan lebih maju sedikit untuk seperti second striker, bergerak sekitar Alexander Isak. Wirtz yang akan menyuplai di belakangnya. Dan ini akan mendorong Kerkez untuk menjadi seorang sayap kiri seperti ini. Nah, dengan formasi seperti ini, Ekitike dia akan lebih bertugas untuk mencari ruang di lini pertahanan. Antara ruang di half space seperti ini, dan juga Salah juga akan masuk cutting inside ketika Frimpong melakukan overlap. Karena Salah di posisi seperti ini sangatlah tajam, dia bisa cutting inside dan melesatkan tembakan. Nah, tugasnya Alexander Isak apa? Isak sekali lagi mirip dengan Ekitike, dia juga bisa mengerjakan peran yang sama dengan Ekitike, tapi dengan statusnya sebagai pencetak gol yang sudah terbukti di Premier League, dia akan lebih bertugas untuk mencari ruang di kotak penalti ketika bola itu akan sampai. Karena saya jamin di Liverpool suplai bolanya itu nggak akan mati, apalagi dengan adanya Wirtz, Salah, Kerkez, Frimpong, McAllister. Oke guys, jadi sekian analisa Alexander Isak di Liverpool. Kemungkinan besar Liverpool dengan dananya mereka yang akan menggait Alexander Isak, tapi itu juga masih perjalanan yang jauh karena harganya pun juga nggak akan murah. Tapi menurut saya Alexander Isak ini akan menaikkan sekali lagi kastanya Liverpool sebagai klub, salah satu klub teratas di dunia, karena mereka baru saja membeli Florian Wirtz dan sekarang ditambah lagi dengan Isak. Ini akan menjadi level super club, melebihi mungkin Manchester City atau bahkan Real Madrid. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa klik like dan subscribe, dan juga kasih komen di kolom komentar di bawah.